Pertama-tama, pemerintahan ini sejak awal skala dari pemahamannya tentang persoalan negara itu kurang. Karena skala pengetahuannya tentang persoalan negara ini kurang, maka dari awal itu kebijakannya kacau, bingung. Ya kan, didrive oleh lobby-lobby, didrive oleh tekanan media, didrive oleh tekanan NGO dan tidak punya program. Misalnya di awal-awal pembentukan kabinet aja udah bingung. Bagaimana cara membentuk kabinet? Konsultasi sana, konsultasi sini, akhirnya kabinetnya itu dari awal menciptakan ketidakkompakan. Sampai hari ini begitu. Jadi kebingungan tentang skala dari besarnya pekerjaan seorang presiden. Itu gini, ini orang kayak Pak Widodo itu yang mestinya memang harus kita sabari karena dia sendiri nggak terlalu paham apa beda antara eksekutif, legislatif, dan judikatif. Ya, dia menganggap bahwa legislatif itu harus gunting pita juga, harus bikin jembatan juga, harus bikin jalan juga. Itu salah cara berpikirnya dan itulah kebanyakan dari, mohon maaf ya, pendukungnya pemerintahan sekarang tuh termasuk yang kelompok-kelompok kayak begini. Dia nggak paham beda antara kerja lembaga-lembaga negara. Kerjanya anggota DPR tuh memang ribut di mana-mana begitu, di seluruh dunia begitu. Karena oleh konstitusi, oleh undang-undang dasar, dia memang khusus ditugaskan untuk bicara ya. Kata parlemen itu sendiri dari kata parle itu artinya berbicara. Nah, makanya saya nggak bisa disuruh gunting pita, kemudian bangun jalan dan jembatan karena tidak punya kuasa anggaran yang eksekutif sifatnya bisa dieksekusi. Saya tidak punya hak belanja, saya nggak bisa membuat pengadaan, bikin pembangkit listrik segala macam. Itu bukan tugas anggota DPR. Tugas anggota DPR itu adalah mengawasi jalannya pemerintahan dan tugas anggota DPR itu hak-hak pribadinya adalah ada hak bertanya, hak menyatakan pendapat, itu hak pribadi. Nanti ada hak kolektifnya yang harus disepakati di paripurna. Namanya hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat dan sebagainya. Itu sifat-sifatnya itu adalah kelembagaan. Nah, karena itu saya kira kita mesti sabar lah ya mendengar orang yang menganggap anggota DPR yang kritis itu lebih jelek. Menurut mereka itu lebih baik diam-diam aja ikut pemerintah gunting pita sama Pak Presiden begini-begini. Itu yang dianggap cukup. Nah, mentalitas ini sebenarnya kita sebut sebagai mental otoriter karena tidak tahu beda antara cara bekerja zaman demokrasi sekarang yang anggota DPR-nya dibebaskan dan dijaga imunitasnya untuk mengkritik pemerintah. Inilah demokrasi kita yang memang masih perlu pendidikan yang panjang supaya banyak orang paham, nggak kayak Pak Widodo tadi. Perpecahan di dalam tubuh masyarakat itu tidak boleh dianggap negatif sepenuhnya. Perpecahan itu artinya kita punya perbedaan pendapat karena memang kita beragam. Orang Indonesia ini terlalu kompleks, itu tidak bisa diseragamkan. Beda sukunya, beda agamanya, beda warna kulitnya, beda rambutnya, beda gaya bahasanya, beda kultur, beda makanan dan lain-lain. Itu banyak sekali perbedaannya. Nah, bahkan kalau itu sudah menjadi dua, perbedaan pro dan kontra, itu malah bagus. Biarkan yang pro berbicara, nanti yang kontra berbicara. Hasil dari kedua-duanya adalah sintesa dari pendapat yang paling baik. Sintesa dari pendapat yang paling baik itulah yang membuat peradaban kita tuh nanti maju. Karena akan kita ambil mana yang paling baik dari semua kontroversi dan perbedaan pendapat yang ada. Nah, kita lembagakan ini, tugas demokrasi itu adalah melembagakan perbedaan pendapat ini dalam sistem perwakilan. Jadi anggota DPR seharusnya jangan seragam, kok semua dukung pemerintah. Lah itu salah. Masa satu pendapat dalam masyarakat, masa di masyarakat itu nggak ada dua pendapat. Masa semua mendukung dibangunnya jalan tol. Padahal tol itu dibangun oleh swasta, kita ngutang atau BUMN suruh ngutang ke asing. Nanti jalan tol itu diambil oleh asing,
tanahnya diambil oleh asing, tanah sekitar tol diambil oleh asing, tanah sekitar tol dibangunlah pembangunan untuk agenda asing, dan lain-lain itu semua kan harus dikritik. Masa kita semua harus setuju? Justru karena di dalam demokrasi nggak boleh semua setuju, harus ada yang berbeda pendapat. Saya sering mengatakan, coba lihat cara Allah menciptakan keseimbangan di atas muka bumi ini. Ada yang oposisi terhadap kebaikan, padahal kebaikan itu datang dari Allah loh. Kebaikan itu ada yang mengoposisi. Iblis mengoposisi terhadap kebaikan, dibiarin aja sama Allah sampai akhir dunia ini. Artinya memang naturalnya itu kita beda pendapat. Dari pendapat yang ada nanti kita representasikan dalam sistem perwakilan, itu yang membuat peradaban kita maju. Jadi kalau satu pendapat itu namanya negara otoriter, orang nggak boleh beda pendapat. Nanti rumah orang ditaruh CCTV, ditaruh mikrofon di semua rumah orang, handphone orang nanti disadap semuanya. Ada yang salah ngomong sama pemerintah sedikit masuk bui, dituduh macam-macam. Nah itu yang nggak boleh, karena kita ingin memperkaya peradaban bangsa kita. Setiap warga negara dalam demokrasi, apakah dia menjadi pejabat atau apa itu, adalah rakyat, ya. Status permanen kita adalah rakyat. Jadi kita kembali kepada rakyat. Rakyat yang aktif, rakyat yang partisipatif, dan rakyat yang positif melihat kemajuan kita bersama. Karena itu kalau saya pensiun ya kembali kepada rakyat. Mungkin kita bikin talk show melalui channel sosial media, melalui radio, melalui TV dan sebagainya, untuk menjaga akal sehat masyarakat kita, supaya pemerintahnya itu yang tampil tuh yang cerdas-cerdas. Jangan orang bodoh jadi pemimpin, kita semua jadi kacau nanti. Kita harus menyeleksi pemimpin tuh orang yang terbaik, otaknya terbaik, hatinya punya integritas dan punya visi tentang bagaimana membangun bangsa ini ke depan. Nah, caranya adalah advokasi. Radio Dakta ini adalah radio yang berkontribusi positif kepada pencerdasan publik. Nggak boleh kita ngomong, apa sih kerjaan itu radio, ngomel aja dia. Nggak ada yang dia kerjakan buat masyarakat. Loh, mencerdaskan masyarakat melalui ngomel ini mahal loh, ini beresiko pekerjaannya. Ya tetapi tetap kita ambil karena kita percaya ini semua baik untuk masyarakat. Begitu. Masyarakat yang sampai saat ini masih nyinyir begitu Pak dengan Gini, ataupun juga ucapan-ucapan baik. ya, dulu di zaman kolonial itu, kenapa kita sampai dijajah 300 tahun? Karena ada masyarakat kita yang percaya ya sudahlah ini sudah enak, nggak usah kita melawan, nanti kita kena tembak. Ya kan, kerjakan aja apa yang diperintahkan oleh Belanda, disuruh kerja paksa dan sebagainya, kerjakan aja. Ini kan buat kebaikan bersama. Begitu pikirannya. Masuk Jepang demikian juga. Wah ini kan Jepang dari Asia. Kita ikut aja, kerja Romusa ikut aja. Macam-macam lah, sampai pada tingkat diperkosa dan dihancurkan pun ada di antara kita itu yang mengatakan ini bagus. Sampai kemudian lahirlah pikiran-pikiran yang cerdas, produk dari gerakan pencerahan zaman Budi Utomo dan seterusnya itu. Lalu kita mulai melawan, ya, melawan dominasi, melawan kolonialisme. Berkumpullah para pemuda, dikobarkanlah semangat untuk membebaskan diri dari penjajahan, dan alhamdulillah kita merdeka tahun 45. Tapi setelah itu lahir Orde Lama yang juga dikritik, kemudian otoriter, berkuasa begitu lama. Lahir juga Orde Baru yang berkuasa dan menjadi otoriter begitu lama. Kenapa? Karena nggak ada tempat bagi pikiran-pikiran merdeka. Nah, pemerintahan yang lahir kapanpun bisa menyimpang, ya. Karena itulah kita harus tetap punya sikap kritis kepada setiap pemerintahan yang ada, dan ini kita lakukan dengan niat supaya perbaikan dan kebaikan masyarakat itu dicapai dari waktu ke waktu. Saya kira itu aja motifnya, saya kira nggak. Sekarang ini yang penting adalah saya positif untuk berkontribusi membangun politik kita di Indonesia ini. Soal kendaraan dan lain-lain itu soal gampang ya. Memang saya ingin ada organisasi yang lebih modern, menangkap aspirasi dari generasi baru yang ingin agar feodalisme itu nggak ada dalam politik. Politik Indonesia ini terlalu didominasi oleh feodalisme. Pemimpin partai politik itu seenaknya saja. Dia tidak mengembangkan kultur dialog, kultur positif.
tidak berani menerima oposisi, tidak suka berbeda pendapat, lebih suka mendominasi dan pokoknya gitu, ya ngotot dan tidak mau berargumen. Ya kita nggak mungkin punya masa depan demokrasi yang baik di Indonesia ini kalau tradisi partai politiknya sendiri tidak kita demokratiskan gitu. Nah, saya ingin membangun kekuatan yang kira-kira demokratis, tidak didominasi oleh satu orang, tidak didominasi oleh struktur, tapi di mana sebuah organisasi yang taman bunga pikiran itu berkembang di antara kader-kadernya, dan kader-kadernya itu tumbuh menjadi bunga di taman peradaban Indonesia yang indah, berwarna-warni, harum, semerbak, dan membuat bangsa kita optimis bahwa kita bisa menjadi bangsa besar. Itu yang saya sedang rancang dan pikirkan dengan teman-teman. Ya, itu bagian dari keharusan kita untuk yang disebut sebagai ingatan melawan lupa. Jadi kita ini melawan satu rezim yang tidak gandrung kepada pengetahuan, tidak gandrung kepada kebebasan, dan takut dengan kata-kata dan kritik. Ya harus dilawan, kita tidak punya pilihan. Tidak ada kemajuan bangsa kalau kita tidak membiarkan kebebasan orang berkata, mengkritik, berserikat, menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Tidak kita bebaskan, maka peradaban bangsa kita akan mati. Kita hanya bisa memetik buah dan saripati terindah dari ketinggian pikiran, akal budi manusia kalau kita memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berinovasi, untuk berpikir, dan termasuk untuk melawan pemerintah dalam pengertian mengajukan kritik. Semua itu positif bagi kemajuan bangsa. Nah, kalau ada rezim yang menolak itu, ya kita ganti aja. Kan sebentar lagi pemilihan presiden. Kalau rezimnya itu memang rezim yang anti kritik, ya sikat aja. Itu kan kedaulatan di tangan rakyat. Sekarang ini setiap orang di tangannya itu ada paku coblosan. Tanggal 17 April datang aja, ganti aja pemerintahnya. Simple kok, dalam waktu detik itu pemerintahan tergulung kok. Sederhana kok itu. Menumbangkan rezim itu gampang. Dalam negara demokrasi menumbangkan rezim itu gampang. Coblos aja yang Anda sukai dan tolak itu pemimpin yang mengekang kebebasan dan takut dengan kemerdekaan orang berpikir. Saat itu juga dia tumbang kok. Sederhana itu. Ya itu caranya gitu loh. Cara yang damai dan demokratis. Saya sudah ingatkan pemerintah bahwa kegandrungan menggunakan undang-undang ITE untuk menjerat orang yang berbeda pendapat, berkata atau keliru, katakanlah begitu ya. Lalu digunakanlah undang-undang ITE untuk menjadi alat untuk memproses mereka secara hukum. Secara legal mungkin masih ada yang bisa membela, ya. Secara legal masih ada yang bisa membela. Tetapi roh di dalam pembelaan itu adalah mental otoriter, dan akibat dari tindakan-tindakan itu adalah mundurnya peradaban kita dalam komunikasi publik. Sehingga nanti itu orang tidak gampang berkata, tidak gampang berpidato, tidak gampang menyatakan pendapat, sebab ada ancaman kriminalisasi dari begitu banyak undang-undang yang sepertinya telah menjebak kita pada penggunaan pasal-pasal karet untuk mengkriminalisasi orang. Nah, seharusnya presiden itu ngerti politik hukum, ini harusnya dihentikan. Dan para penegak hukum jangan gandrung dengan yang begini-begini, sebab ini tidak ada manfaatnya. Buat apa memenjara orang yang cuma ngomong penista agama bisa diludahi wajahnya. Buat apa memenjara orang-orang yang cuma mengatakan yang mempersekusi saya itu idiot. Apa salahnya orang ngomong begitu? Seperti apa salahnya orang bersin? Apa salahnya orang menangkis dalam percakapan hari-hari? Yang sekarang karena percakapan itu pindah ke ruang sosial media, lalu semua orang yang menulis di laman sosial media seolah-olah bisa dipenjara. Coba Anda lihat aja di timeline saya, ada ribuan orang yang memaki-maki saya. Kalau saya mau lapor mereka semua, mungkin sehari itu ada 1.000 orang masuk bui. Tapi buat apa? Itu kan orang cuma berkata-kata, nggak bikin luka. Nah, itu yang saya kira kekeliruan pemerintah dalam menerapkan undang-undang ITE. Saya ingin mengajak masyarakat agar selera kita terhadap pemimpin itu ditinggikan, dinaikkan, ya. Standar kita itu Bung Karno,
ya, orang yang punya visi besar tentang kemerdekaan kita. Dalam mengisinya kita punya nama besar seperti Pak Harto. Dia membangun institusi negara. Kita punya banyak kritik kepada beliau, tapi karena beliau sudah meninggal, beliau contoh yang baik dalam membangun kelembagaan negara. Ada inspirasi dari orang yang visioner tentang teknologi dan kemajuan Indonesia. Yang jasanya di antara yang paling besar adalah karena menyelamatkan transisi kita yang hanya dalam 1 tahun 7 bulan beliau memperbaiki ekonomi kita yang ambruk pasca krisis ekonomi tahun 97, dan beliau juga menyelenggarakan pemilu yang diakui dunia sehingga seluruh pemimpin yang lahir pasca pemilu 99 itu akui dunia dan legitimate dan diakui juga oleh rakyat kita sendiri. Pak Habibie adalah inspirasi bagi Indonesia kita ke depan. Nah, standar kepemimpinan tuh mesti begitu, harus agak tinggi. Jangan kita terlalu mengentertain nafsu bawah sadar kita. Pemimpin itu seolah-olah yang begitu-begitulah, kira-kira terlalu sederhana dan akhirnya tidak sanggup melihat gambar besar dari negara, bagaimana dia sanggup mengelola sebuah negara besar nomor 4 di dunia, demokrasi terbesar nomor 3 di dunia, negara dengan jumlah pulau terbesar di dunia, negara dengan garis pantai terbesar nomor 2 di dunia. Ini bagaimana mau dikelola kalau dengan pikiran kecil? Kita memerlukan pemimpin dengan pikiran besar, keinginan besar, ya kan, dan kelihatan itu pada apa yang dia katakan dan dia kerjakan gitu. Juga untuk kritikannya tidak bisa sepedas sekarang mungkin Pak. Kita tetap menjadi diri kita sendiri, ya, sebagai anggota masyarakat tentu kita ada keterbatasan. Tapi apapun kebenaran harus tetap diungkapkan. Keberanian untuk melapor, ya, sekarang ini sudah ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Media seperti radio itu ya bisa menyiarkan berita yang seharusnya diungkap kepada publik, tapi oleh para pejabat negara ingin ditutup-tutupi dengan maksud supaya berita itu dan kebusukan dalam jalannya pemerintahan itu mereka tutupi. Itu tetap kita bisa lakukan. Jadi advokasi akan terus kita jalankan. Mudah-mudahan suatu hari Indonesia ini malah ada pemimpin yang lahir yang kalau bisa dia jadi pemimpin. Saya bilang kan, kalau saya jadi presiden, pengkritik saya paling keras tuh dapat gaji paling banyak. Saya akan melindungi orang untuk berbicara apapun yang dia katakan itu, karena kritik kepada pemerintah itu harusnya dianggap seperti pupuk. Makin tumbuh dan makin suburlah pemerintahan dan kebaikan pemerintah kalau kritiknya semakin keras. Coba lihat ya, semua dalam sejarah umat manusia jatuh dan tumbangnya imperium, raja-raja dan juga pemimpin-pemimpin negara di seluruh dunia, ketika mereka tidak mau lagi mendengar kritik. Dan karena tidak mau lagi mendengar kritik, akhirnya jalan negara jauh menyimpang, menimbulkan keresahan masyarakat, kehidupan masyarakat tambah buruk, ekonominya hancur, terjadi ketimpangan yang luar biasa, terjadilah demonstrasi, pemberontakan, ya kan, dan seterusnya itu, runtuhlah rezim itu. Jadi kritik itu adalah pupuk bagi rezim kalau dia mau tumbuh. Tapi kalau kita mematikan kritik, maka rezim itu akan tumbang cepat atau lambat.